Kisah ini adalah kisah lanjutan dari Danau yang kehilangan Mas Rawa, kuli bangunan tampan kekasih hatinya. Juga Bukit teman Danau yang juga sama kehilangan gunung. Cewek cantik pujaan hatinya yang merupakan adik dari Mas Rawa. Ada yang bilang sama Mimin, cinta harus diperjuangkan, seseorang yang baik harus dikejar. Kayak pernah ngerasain cinta aja. Iya, cinta harus diperjuangkan, seseorang yang baik harus dikejar. Lah, bagaimana mau diperjuangkan? Bagaimana mau dikejar? Keberadaannya aja nggak tahu, semua hilang tanpa jejak. Mulai dari sosial media, nomor HP, bahkan nomor kolor juga luput dari sepengetahuannya. Ups. Bayangkan saja, bagaimana sih rasanya kehilangan orang yang kita cinta dan kita sayang pas lagi cinta-cintanya dan lagi sayang-sayangnya? Pastinya ngenes. Tapi itulah yang dialami kedua sahabat yang kini telah berpisah dan tinggal di lain kota. Danau di kota A dan Bukit di kota B. Sudah setelah lulus kuliah, keduanya terpisah. Danau sendiri bekerja di salah satu perusahaan provider, sedangkan Bukit sendiri adalah owner perusahaan alat memasak yang sedang booming. Danau sendiri masih sendiri dan tak berniat mencari pengganti Mas Rawa. Bagi Danau, Mas Rawa adalah lelaki yang paling berkesan dan tak bisa dilupakan dalam hidupnya. Meski Danau berkali-kali bertemu teman sesama gay dan tak sedikit yang mendekatinya, tapi Danau masih enggan membuka hati. Berbeda dengan Danau, Bukit sendiri yang sebelumnya playboy, sudah lama setelah lulus kuliah Bukit memilih untuk menjomblo. Dan meski kedudukannya saat ini yang merupakan owner salah satu perusahaan yang cukup besar, tampan dan mapan, juga banyak wanita berlomba-lomba untuk mendapatkan cintanya. Namun, hingga saat ini Bukit masih betah sendiri. Padahal hanya dengan telunjuk jarinya saja, Bukit dengan mudahnya mendapatkan wanita model apapun. Tapi Bukit kini terlihat lebih dewasa dan tak ingin buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dan lebih menunggu perempuan yang tepat yang ingin dia seriusi. Meski belum ada satupun yang cocok untuk saat ini. Dan jujur, dari dalam hatinya yang paling dalam, Bukit masih belum bisa move on dari gunung. Meskipun pertemuan keduanya sangat singkat dan Bukit belum bisa mendapatkan hatinya. Di kota A sendiri, Danau tinggal sendiri di sebuah apartemen miliknya sendiri. Sedangkan Bukit memiliki rumah yang ia beli sendiri yang tak jauh dari pabrik dan kantor pusat, yaitu di kota B. Dan malam ini Danau baru saja pulang. Dan ketika sampai di apartemennya, Danau membuka HP-nya dan melihat pesan Bukit yang beberapa menit yang lalu belum ia buka. Danau pun membukanya, dan ketika membuka pesan Bukit, Danau terkejut. "Bro, masih di kantor loh? Baru datang, ini udah di apartemen. Gimana? Jemput gue di bandara." "What?" Seketika Danau yang tak percaya sahabatnya datang langsung memvideo call-nya. "Kit, lo beneran di bandara? Buka lebar-lebar mata lo. Nih, buruan jemput gue lapar." "Ya ampun, gue kira lo omong doang janji-janji mulu dari kemarinan mau nemuin gue." "Oke, gue meluncur. 15 menit ya kalau nggak macet." "Ya udah, gue boker dulu ke toilet." "Anjir, iya." Danau pun yang sudah rindu setahun tak bertemu itu seketika melajukan mobilnya menuju bandara menyusul sahabatnya. Di bandara, tak lama kemudian di bandara sendiri mobil Danau sudah sampai. Danau pun keluar mobil bersamaan Bukit yang baru keluar. "Bro!" teriak Danau yang senang. Seketika berlari menghampiri Bukit yang juga sama-sama berlari dan keduanya saling berpelukan. "Gila, body lo makin jadi aja," ucap Bukit pada Danau. "Lo juga, sumpah makin cakep aja lo Kit. Kulit lo makin bening, makin glowing. Tapi sayang, masih jomblo." "Sialan, lo ngatain gue apa ngatain diri lo sendiri? Kebiasaan kagak ngaca. Gue jomblo bukan karena gue kagak laku ya. Lo gak inget siapa gue dulu di sekolah?" Iya, yang player." Udah, jangan lama-lama meluknya. Ntar gue dikira homo lagi kayak lo." "Udah, jangan nanya gue macam-macam dulu. Gue gak mau bahas yang berat-berat dulu. Besok aja bahas yang berat-berat. Sekarang gue capek plus lapar. Jadi mending lo ajakin gue makan di tempat yang paling enak di kota ini." "Siap, laksanakan." Di rumah gunung,
Di rumah Gunung sendiri, pagi ini Rawa sedang membantu Bukit ngemong keponakannya, yaitu Lembah. Ya, Lembah, anak kecil berusia 2 tahun itu adalah putra sematawayang Gunung dari mendiang suaminya yang telah meninggalkannya akibat kecelakaan yang merenggut nyawanya. Ya, saat ini Gunung adalah janda muda beranak satu. Meski banyak lelaki yang mendekati, tapi Gunung masih betah sendiri dan fokus mengurus Lembah dan juga usaha toko pestrinya. Sedangkan Rawa sendiri juga telah menjadi duda. Sungguh nasib cinta Rawa selalu kurang beruntung setiap bersama wanita. Rawa sudah setia dan selalu berusaha menjadi pria yang baik untuk pasangannya. Tapi istrinya mendua. Ya, kini kakak beradik itu kini sama-sama menyandang status duda dan janda. Hanya saja Rawa tak memiliki anak dari mantan sang istri. Rumah Gunung sendiri adalah rumah hasil dari usaha toko pestrinya yang ia beli sendiri. Itu karena rumah Mas Rawa dijual dan dipakai modal menikah Rawa. Namun ujung-ujungnya Rawa ditipu oleh mantan istrinya yang hanya ingin memanfaatkannya saja. Itulah mengapa Rawa kembali tinggal berdua bersama adik dan keponakannya. Susah senang bersama. Rawa bersyukur memiliki adik perempuan yang kini sukses dan mandiri. Juga Lembah, keponakannya yang lucu dan pintar. Keduanya adalah harta Rawa yang Rawa punya di dunia ini. Dan rasa trauma pada wanita yang berkali-kali Rawa alami membuat Rawa berjanji jika Rawa tak akan menikah lagi dan akan menjaga adik dan keponakannya selamanya. Lembah, Lembah, Cilu, bah. Mas, udah matang lauknya, sarapan Gi? Iya. Lembah, ayo sarapan sama Om. Ucap Rawa dan Lembah berjalan mengikuti Rawa ke dapur. Sini Lembah, ayo sini dek, adek sarapan juga ya Bunda suapin. Lembah mau makan nasi sama Om Lawa Bunda, Lembah mau makan sendiri pakai tangan. Boleh, sini sama Om. Lembah mau makan lauk apa? Tempe Om. Telur mau nggak? Enggak Om. Sama sayur ya dek, biar sehat. Gak mau Om, wortel aja. Boleh, nih. Lembah boleh minta ikan? Jangan sayang, ikannya pedas. Lembah belum boleh makan itu. Nanti kalau udah gede baru boleh. Sekarang biar cepet gede, makan yang banyak ya. Iya Bunda. Mas sibuk apa? Mas lagi garap jembatan. Oh iya Mas, nanti malam kita makan di luar aja ya. Kayaknya aku di toko sampai malam deh. Sama, Mas juga sampai malam. Di kantor Danau sendiri, Danau baru saja selesai meeting dan lembur. Dan waktu menunjukkan pukul 8 malam. Danau berniat menyusul Bukit ke apartemennya. Dan baru saja hendak OTW, Bukit menelponnya. Bro, lo masih lama balik? Ini udah mau jemput lo. Gue baru aja turun dari taksi di Pelangi Mall. Mau ke bagian supermarketnya, biasa ngecek barang gue sama kontrol MD dan SPG gue. Kali aja anak buah gue di sini ada yang bening. Gue mau pura-pura jadi customer. Biasa, nyamar. Dasar lo modus. Terus gue nyusul lo ke mall. Ya kalau lo mau, kalau enggak lo tunggu aja deh di apartemen lo. Paling gue bentaran doang kok. Gue langsung aja deh ke sono. Sekalian mau beli parfum gue habis. Ya udah, sini lo. Oke, tut. Bukit pun langsung menuju ke supermarket. Dan ketika sampai di supermarket, Bukit langsung menuju ke outlet. Dan di sana terlihat cukup ramai. Beberapa SPG maupun SPB sedang sibuk melayani pengunjung yang didominasi wanita dan juga ibu-ibu. Bukit pun berjalan menghampiri outlet. Salah satu SPG menyapa, meski dia juga masih melayani pengunjung lain yang masih melihat-lihat. Halo, selamat malam. Silakan Bapak, ada promo menarik dan diskon 30% Pak hari ini saja. Lumayan Pak, biar makin disayang istri. Ucap SPG itu menyerahkan selebaran. Baik, saya lihat-lihat dulu. Baik Bapak, silakan. Ucap SPG itu dengan ramah dan Bukit cukup puas karena karyawannya bekerja dengan sangat baik dan tak ada satupun yang malas. Dan selalu mengupayakan agar customer tertarik dan membeli barangnya. Dan semakin lama semakin ramai. Penjualannya semakin laris, sampai-sampai kewalahan. Bahkan beberapa item yang banyak diincar ibu-ibu ludes. Salah satu SPB terdengar menghubungi orang kantor cabang yang melaporkan outlet rame dan terdengar orang kantor akan meluncur ke outlet.
sembari terus berpura-pura menjadi customer dan mengecek barang, juga sembari mencari inovasi agar selalu bisa memuaskan customer. Dan ketika sedang mengecek barang, salah satu suara terdengar tidak asing dari lorong sebelah pintu masuk. "Mbak, saya mau cari oven yang katanya ada promo 30%. "Oh, mohon maaf Mbak, stok yang itu baru saja sold out. Tapi jangan sedih, mungkin besok. Atau kalau tidak, 2-3 hari baru datang lagi stoknya Mbak. Tapi sayang, sudah nggak diskon lagi Mbak." "Berapa harganya yang di brosur ini Mbak kalau nggak diskon?" "Oh, yang besar itu 30 juta. Kalau diskon cuma 21 juta Mbak." "Sayang sekali, sepertinya saya datang terlambat." "Iya Mbak, maaf. Atau mau oven yang lain?" "Saya maunya yang itu Mbak." "Maaf Mbak, kosong." "Ya sudah kalau begitu, makasih Mbak." "Siapa bilang kosong? Spesial buat Mbak cantik. Besok juga saya akan kirim buat Mbak ke rumah." "Bukit!" teriak Gunung yang membuat baik SPG maupun SPB heran. "Gunung, akhirnya aku menemukanmu," ucap Bukit sok santai. Padahal dalam hati berdebar-debar, seakan mau pingsan. Dan andai bisa, ingin sekali Bukit memeluk Gunung. Apalagi Gunung semakin cantik dan anggun saja. "Kamu ngapain di sini?" Belum saja menjawab, seorang pria datang menghampiri Bukit. "Pak Bukit, kenapa dadakan Pak kunjungan?" ucap seorang pria yang ternyata merupakan kepala kantor cabang, terkejut melihat kedatangan Bukit yang secara diam-diam itu. Dan seketika baik SPG dan SPB pun memberi hormat menundukkan kepalanya dan tersenyum pada Bukit. "Haha, santai Pak, saya ke kota ini tujuannya memang bukan untuk kunjungan ke outlet, melainkan hanya sekedar bermain menengok sahabat saya dan juga mencari cinta pertama saya yang hilang Pak," ucap Bukit sembari melirik Gunung yang membuat Gunung berpikir yang tidak-tidak. "Oh begitu Pak, saya doakan semoga Bapak menemukan cinta pertamanya." Sudah saya temukan beberapa detik yang lalu." "Bapak bisa saja." "Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? Mungkin besok ada pertemuan atau meeting dengan staf." "Oh tidak, saya rasa cukup puas dengan kinerja kalian di lapangan. Terus tingkatkan pelayanan dan penjualan agar kita semua sejahtera." "Baik Pak, siap. Dan untuk customer spesial saya Mbak cantik ini, biar saya yang handle. Bapak urus outlet dan karyawan." "Siap, laksanakan Pak." Bukit dan Gunung pun berjalan di tempat duduk panjang yang tersedia di samping outlet. Keduanya jadi salting sendiri. Entah mengapa Gunung kesengsem melihat perubahan Bukit yang semakin tampan. Juga sikapnya kalem dan tenang, tak petakilan seperti dulu. Gunung jadi menyesal karena sempat memutus komunikasi di antara keduanya. Berkali-kali pria tampan dan mapan yang mendekati Gunung, namun baru kali ini Gunung terpikat akan ketampanan Bukit yang sosoknya semakin dewasa. "Gunung, makin cantik aja." "Makasih Kit. Aku gak nyangka ketemu kamu lagi. Kamu juga makin ganteng." "Oh ya? Kamu suka?" Jujur, hati Gunung berdebar. Ada benih-benih cinta yang refleks muncul di hatinya. Namun dengan statusnya yang sekarang, Gunung jadi minder dan tak percaya diri. Belum tentu Bukit masih menyukainya apabila mengetahui dia seorang janda. Dan belum tentu Bukit masih sendiri. Cowok playboy sepertinya Gunung tak percaya. "Nung, iya? Lo belum jawab pertanyaan gue. Lo suka?" "Oh, Bunda, Lembah sudah selesai bermain." Seketika Bukit syok ketika seorang anak kecil tampan berlari memeluk Gunung, ditemani seorang mbak-mbak berseragam. "Bu, ini kembaliannya. Tadi adiknya cuma naik mobil-mobilan." "Makasih Mbak." "Bunda?" "Iya, ini Lembah, putraku sematawayang." "Oh, jadi lo sudah menikah?" ucap Bukit terlihat murung, tapi tetap menunjukkan senyumnya. "Iya, tapi ayahnya sudah meninggal setahun yang lalu." "Apa? Jadi lo janda?" Bukit mengangguk. "I see. Kamu sendiri? Anakmu udah berapa?"
gue masih sendiri. Cowok sepertimu. Serius? Oh, aku ngerti. Kamu cuma suka main-main aja kan? Sekedar having fun sama cewek. No, gue bener-bener sendiri. Bukit, sorry ya, udah jam 9. Aku harus kembali ke toko kueku. Kalau kamu tidak sibuk, kamu bisa mampir ke sana. Tunggu, catat dulu nomor HP lo. Besok gue ke sana. Mau ngajak Lembah jalan-jalan. Lembah, besok jalan-jalan sama Om ya. Kata Bunda, gak boleh main sama orang yang gak dikenal. Nanti diculik dan harus izin sama Bunda. Coba Lembah izin sama Bunda. Bunda, boleh Lembah jalan-jalan sama Om ini? Boleh, tapi Lembah gak boleh rewel dan nakal ya. Yeay, iya Bunda. Ya sudah, aku duluan ya. Iya. Yes, ucap Bukit girang. Tak ada sedikit pun keraguan dalam hatinya dengan status gunung saat ini. Tak masalah, ini kesempatan dan dia hendak memberitahukan pada Danau. Namun nanti saja, kejutan. Meski belum menanyakan bagaimana kondisi Mas Rawa, namun apapun kondisinya, sudah berkeluarga atau tidak, paling enggak bisa melihat wajah tampannya saja, pasti Danau akan sangat lega. Karena itu yang diinginkan Danau sejak lama. Bukit pun sembari menunggu Danau kembali ke outlet dan berbincang dengan kepala kantor cabang. Di jalan sendiri, mobil Danau melaju dengan kecepatan sedang menuju Pelangi Mall. Dan ketika mobil Danau melewati persimpangan jalan yang di samping kanan terdapat sebuah jembatan, matanya terkejut ketika melihat banyaknya kuli bangunan yang sedang bekerja. Dan salah satunya adalah Mas Rawa. Danau memperlambat laju mobilnya, mengucek-ngucek matanya, lalu meyakinkan lagi dan melihatnya dari spion mobilnya. Dan ternyata benar, itu Mas Rawa. Dan karena jalanan yang ia lalui satu arah, mau tak mau Danau putar balik dan menuju ke jembatan. Dan begitu mobil Danau sampai di area proyek pembangunan jembatan, Danau turun, tapi tak menemukan Mas Rawa. Danau pun bertanya pada tukang proyek di sana. Permisi Mas, numpang tanya. Oh ya, tadi saya sempat lihat Mas Rawa. Oh, dia lagi disuruh ke toko material. Order biar besok dikirim. Tapi kayaknya dia nggak balik lagi ke sini. Dia udah dari pagi. Besok dia kesini lagi. Masnya punya nomor Mas Rawa nggak? Nggak punya, Jo, kamu punya nomornya Rawa nggak? Nggak punya. Mas Kambi yang punya. Tapi kan dia udah pulang. Yang tahu ya Pak Sudar, mandor. Tapi kan dia lagi keluar cari makan. Iya ya. Atau gini aja. Dia baru aja ke toko material. Tokonya deket sini kok, sekitar 2 kilo sebelum lampu merah. Baik, terima kasih Mas. Sama-sama. Danau pun buru-buru melajukan mobilnya ke sebuah toko material yang dimaksud. Dan tak lama kemudian, Danau sampai pada toko yang dimaksud. Danau pun buru-buru masuk ke toko material dan di sana ada beberapa karyawan yang terlihat hendak menutup rolling door. Mas, udah tutup ya? Masih ada customer gak di dalam? Ada, cuma satu dan untuk order saja dan sudah biasa. Masnya mau cari apa biar saya ambilkan? Saya mau cari Pak Nau. Pak Robert, cari apa? Gak nyangka datang ke toko saya. Pak Robert, di dalam masih ada customer? Tanya Danau pada mantan bawahannya yang lebih tua, namun sekarang sukses memiliki toko bangunan. Oh, ada. Cuma Mas Rawa, tukang bangunan yang langganan. Biasa mau order, besok diantar. Ada apa Pak? Saya mau ngomong sama Pak Robert. Saya mau minta tolong. Oh, boleh Pak. Danau pun berdiskusi bersama Pak Robert. Dan setelah paham, Danau pun diantar salah satu karyawan diperbolehkan masuk ke gudang material yang terdiri dari beberapa lorong. Mulai dari lorong kayu, besi, keramik, cat. Namun Danau tak menemukan Mas Rawa. Kok nggak ada Mas? Ada, mungkin di belakang. Tadi sih mau cek ketersediaan semen. Karena mau borong banyak. Tak lama kemudian, suara Mas Rawa mulai terdengar sedang menelpon seseorang atau mandornya. Cukup Mas, biar saya masuk sendiri. Baik Mas. Karyawan tadi pun kembali ke depan, sedangkan Danau memperhatikan Rawa yang masih gak sadar dengan kehadiran Danau dan masih membelakanginya. Danau tak tahan lagi,
Danau berjalan cepat menghampiri Rawa. Dan mendengar langkah kaki mendekatinya, Rawa pun menutup teleponnya dan seketika menoleh. Mas, semennya order. Dek, Dek, now? Mas Rawa. Rawa seketika memeluk Danau erat-erat sembari sesegukan. Dek now, ini kamu. Ini beneran kamu. Iya mas, kok kamu bisa ada di sini? Panjang mas ceritanya. Intinya aku lega bisa ketemu mas lagi. Sama dek, mas masih gak percaya. Rasanya kayak mimpi. Mas kangen dek, maafin mas ya. Mas menghilang dari kamu. Mas nyesel. Mas nyesel. Iya mas, tapi mas janji jangan ninggalin aku lagi ya. Janji, mas gak akan ngelepasin Dek Nau lagi. Mas gak akan ninggalin Dek Nau lagi. Dan gak akan nyanyain Dek Nau lagi. Kangennya aku dek, kamu makin ganteng dek. Mas jadi semakin nyesel ninggalin kamu. Mas bodoh. Iya mas, aku maafin. Yang penting sekarang kita sudah bersatu kembali. Kita tidak boleh berpisah lagi. Tapi, bentar. Apa mas sudah punya istri? Mas duda dek. Mas selalu apes sama wanita. Mas selalu dihianati. Apapun yang mas punya ludes. Mas gak punya apa-apa. Mas cuma punya gunung dan lembah ponakan mas. Anak gunung. Gunung udah punya anak? Iya, tapi janda dek, kasihan. Baru nikah setahun ditinggal mati dek, kecelakaan. Turut berduka ya mas. Aku kangen sama gunung. Aku gak sabar kasih tahu bukit. Iya dek, semoga mereka bisa bersatu lagi kalau jodoh. Masih gak masalah, asalkan bukit bertanggung jawab dan setia. Asal gunung suka, mas ngikut. Iya mas. Lalu, mas tinggal di mana sekarang? Mas kan tadi bilang, mas gak punya apa-apa. Jadi mas ya tinggalnya numpang sama adik, sama gunung, dan jagain mereka. Oh, gimana kalau mas tinggal sama aku di apartemenku? Apa gak ngerepotin? Kok ngerepotin sih mas? Tadi mas janji, kita gak bakal pisah-pisah lagi. Please. Mas, takut sama Pak Broto. Nanti kalau kebergok lagi gimana dek? Mas gak mau berpisah lagi sama kamu. Papa sama mama udah pasrah sama aku mas. Mereka sudah menerima meski masih belum ikhlas. Tapi mereka sudah tak mengekang lagi. Selama aku bertanggung jawab atas diriku dan pekerjaanku. Oh gitu, syukurlah. Iya dek, mas mau. Mas kangen, ucap Rawa kembali memeluk Danau rapat-rapat. Sampai tubuh keduanya berputar. Hingga kemudian, cups. Ya, Rawa mencium bibir Danau dengan mesra. Rasanya masih sama seperti yang dulu, manis dan bikin candu. Ciuman yang awalnya lembut itu lambat laun bergairah dan menjadi ganas. Dan saking ganasnya, tiba-tiba, set, bruk, Rawa tiba-tiba mendorong Danau hingga tubuhnya terjatuh di antara semen-semen. Rawa panik. Mas, mau ngapain mas? Mas kangen, udah gak tahan. Pengen masuk. Tapi gak di gudang semen juga mas. Takut ada CCTV. Gak ada CCTV di gudang semen. CCTV hanya ada di lorong. Jadi kalau ada yang nyuri semen pun akan ketahuan ketika keluar dari pintu gudang. Tenang aja, sebentar kok. Tapi takut karyawan masuk mas. Gak bakal. Mereka pasti lagi sibuk tutup toko dan mulai menghitung orderan mas dan menyiapkannya di depan. Dan hanya tinggal semen ini saja. Nunggu mas. Tapi mas kangen. Dek Nau gak kangen ya sama mas? Ya kangen mas. Tapi kan bisa di apartemen, lebih aman. Cuma sebentar. Nih, pegang. Kamu gak kasihan? Punya mas udah tegang. Dek Nau juga tegang. Iya mas, tapi gak nyaman di sini. Ya sudah, kalau Dek Nau gak mau, mas gak maksa. Ucap Rawa terlihat sedikit kecewa. Dan Danau yang tak tega juga karena miliknya juga tegang, seketika beranjak lalu menarik tangan Mas Rawa dan bruk, cups. Ya, lagi-lagi Mas Rawa terjatuh, menindih dan mencium bibir Danau. Tubuh keduanya pun berguling-guling di bantalan semen. Mas Rawa yang tak tahan membuka resleting celananya dan mengeluarkan batangnya yang sudah siap tempur. Lalu tangannya membuka sabuk Danau dan menurunkan celana dan sidinya. Lalu menelungkupkan tubuh Danau di atas bantalan semen.
kemudian membasahi lubang danau dengan lidahnya. Mas Rawa, Dek Nau, Mas kangen lubang ini, Dek. Apa sejak Mas masuk waktu itu ada batang lain yang masuk ke lubangmu, Dek? Ucap Mas Rawa sembari memasukkan ujung lidahnya di lubang keriput namun seksi itu. Enggak, Mas. Lubangku tertutup rapat-rapat dan belum ada lagi yang memasukinya. Cuma Mas aja. Dan untuk Mas aja. Beneran, Dek. Sumpah, Mas. Mas terharu dengernya dan semakin bikin punya Mas mengeras kayak kayu. Mas masuk ya? Iya, Mas. Buruan ya, Mas. Jangan lama-lama. Gak enak, Mas, sama yang punya toko. Iya. Tenang. Susah. Sempit. Cuy, ucap Rawa kembali meludahi lubang danau, lalu mulai mendorong lagi, hingga kemudian, slep. Aduh Mas, sakit, punya Mas makin gede. Punyamu yang makin sempit, Dek, nikmatnya. Maaf ya, Dek, tahan, kalau kayak gini rasanya, Mas gak bakalan kuat lama-lama. Kejepit banget punya Mas, rasanya diempot-empot. Aduh Dek, Mas gak kuat. Sakit Mas, jangan kenceng-kenceng dorongnya. Tapi Mas tambah kenceng tambah enak, Dek, tambah dalam. Aduh Mas, aduh Dek, aduh Mas, aduh Dek. Udah. Ya, keduanya ambruk di bantalan semen sembari mengatur nafas masing-masing. Di toko kue milik Gunung dan dibantu karyawannya, Gunung terlihat murung saat membuat kue tak seperti biasanya. Sampai-sampai beberapa karyawannya heran dan cemas. Itu karena sejak semalam Bukit tak juga menghubunginya, bahkan tak mengirimkan pesan sekalipun, padahal semalam Bukit meminta nomornya. Dan itu membuat Gunung bertanya-tanya dan berpikir yang tidak-tidak. Apa mungkin Bukit berbohong dan tak akan menemuinya lagi setelah mengetahui dia janda? Apa mungkin semalam dia hanya basa-basi saja? Gunung pun bernafas besar, mencoba menyadari kesalahannya telah mengabaikan Bukit sebelumnya. Mau tak mau Gunung harus menerima. Ya, Gunung mencoba sabar dan tak terlalu berharap dan memusingkan diri. Toh Gunung juga tak kesepian, dia sudah cukup bahagia bersama lembah dan pekerjaannya saat ini. Mbak, lanjutin ya, saya mau ngecek lembah dulu. Iya Mbak. Gunung pun naik berjalan ke ruangannya. Lalu Gunung menghampiri lembah yang sedang bermain Lego. Dek, adek mau kue nggak? Enggak Bunda. Bunda, Om Lawa kok nggak pulang-pulang semalam? Iya sayang, Om Rawa lembur. Lembah kangen ya semalam gak bobo sama Om Lawa. Iya Bunda. Bentar, Bunda video call ya sebentar, tapi gak boleh lama-lama ya. Iya Bunda. Gunung pun mencoba menghubungi Rawa, namun Rawa tak mengangkatnya. Terakhir kali mengechatnya semalam Rawa bilang gak pulang karena lembur. Apa iya lembur 24 jam? Harusnya pagi ini Mas Rawa pulang. Gunung jadi khawatir pada masnya satu-satunya itu, mengingat resiko kecelakaan yang sering terjadi pada kuli bangunan. Dan itu membuat Gunung cemas. Dan ketika Gunung mulai cemas, pintu ruangannya terketok. Mbak Nung, di luar ada paket dan harus tanda tangan. Paket? Paket apa ya? Saya gak merasa belanja online deh. Ya udah, saya turun. Bunda ikut. Iya sayang. Gunung pun turun dengan menggendong Lembah. Dan begitu turun, Gunung heran. Tak ada kurir dan hanya sebuah bungkusan raksasa yang terlihat. Mbak, coba buka Mbak. Saya kok takut mau buka. Oh iya Mbak. Dan begitu karyawannya membuka bungkusan itu, sebuah balon dengan tulisan Will you marry me terbang dari dalam oven besar yang selama ini ia impi-impikan, yang bernilai ratusan juta. Kemudian dari jalan muncul Mas Rawa, Danau, dan juga Bukit sebagai tersangka utama yang membuatnya terkejut. Jantungnya berdetak, ingin sekali ia menangis, tapi malu pada Lembah. Bukit pun menghampiri Gunung dan Lembah, lalu dengan membawa kotak mainan mendekati Lembah. Lembah, maukah Lembah jadi anak Om dan menerima Om jadi ayah Lembah? Ucap Bukit sembari menyodorkan mainan pada Lembah. Namun Lembah tak langsung meraihnya dan menatap sang bunda seolah meminta persetujuan, dan Gunung hanya tersenyum. Bunda, apa boleh Om ini jadi ayah Lembah?
Ade mau punya ayah nggak? Mau bunda, Lembah kan nggak punya ayah. Lembah pengen punya ayah, kayak teman-teman Lembah lainnya. Lalu, apa Lembah mau sama Om ini untuk jadi ayah? Mau bunda, Om ini lebih ganteng dan keren dibanding ayah teman-teman Lembah. Ucap Lembah yang polos itu membuat rawa dan danau geleng-geleng. Begitu juga bukit yang merasa bangga. Ya sudah, bilang sama omnya. Tapi bunda suka nggak dan ngizinin nggak Om ini jadi ayah Lembah? Kalau Lembah suka, bunda juga suka. Yeay, Lembah punya ayah, Lembah punya ayah. Teriak Lembah merampas mainan di tangan Bukit. Lalu Bukit menghampiri ke Rawa dan Rawa menggendongnya. Ya, melamar langsung lewat pasangan? No. Melamar langsung lewat anak? Yes. Melamar dengan cincin? No. Melamar dengan oven? Yes. Mas, mulai sekarang izinin gue yang menggantikan Mas menjaga gunung dan lembah. Oh, tidak bisa. Kita harus kompak, bekerja sama menjaga mereka. Kamu menjaga mereka sebagai seorang suami, dan Mas akan tetap menjaga sebagai seorang kakak dan seorang paman. Dengan catatan, kamu jangan coba-coba mainin adik Mas. Mengingat kata Dik Nau, kamu playboy. Sialan lo Nau, jelek-jelekin gue depan calon kakak ipar. Enggak Mas, itu gak benar. Gue udah tobat, gue gak main-main sama gunung. Ya sudah, Mas percaya. Tapi kalau kamu membuat adik Mas nangis, Mas aduk kamu jadi satu sama semen. Mas buat jadi bahan bangunan. Baik Mas, gue janji gue akan menjadi suami yang baik untuk gunung. Oh iya, kalian sendiri kapan kalian menikah? Saya sudah menikahi Dik Nau duluan. Dengan mas kawin seperangkat bahan bangunan seperti besi, pasir, batako, semen, dan lain-lain. Bahkan udah kawin duluan lagi. Mas Rawa tamat.